Saya datang dari keluarga Kristen, dan orang tua saya selalu beribadah ke gereja setiap minggu. Dulu, tempat ini adalah gereja, dan kini telah menjadi masjid. Saya akan membawa kamu ke masa lalu. Dulu, saya pernah bekerja di klub sepak bola Manchester United. Jadi waktu itu, saya sedang bekerja. Dan ketika saya sedang bekerja, saya menemukan sesuatu yang sangat ajib. Ajib artinya sangat aneh, tidak biasa. Dan saya menemukan sebuah Al-Quran. Bukan di luar stadion, melainkan di dalam stadion. Al-Quran ini berada di tengah kerumunan para pecinta sepak bola. Mereka umumnya sering minum alkohol, orang-orang yang suka bersenang-senang sambil menonton pemain favorit mereka. Saya memutuskan untuk memungutnya. Al-Quran itu sedikit kotor, jadi saya membersihkannya. Saya kemudian membawanya ke rumah dan menaruhnya di meja samping tempat tidur. Saya kemudian mandi dan memasak. Waktu itu, saya punya pasangan. Dan saya mendengar dia berteriak dari dalam kamar. Dan saya bertanya, "Ada apa?" Lalu saya berlari ke dalam kamar. Dan dia memegang Al-Quran itu tinggi-tinggi. Dan dia mengatakan kalimat, "Buku ini tidak seharusnya ada di rumah kita. Jika buku ini masih ada di sini, saya akan membuangnya ke tempat sampah." Nauzubillah. Saya bukan Muslim pada waktu itu, bahkan saya sangat jauh dari Islam. Jawaban saya pada waktu itu, saya tidak tahu dari mana asalnya, tapi mungkin itu fitrah saya yang berbicara. Jadi saya berujar, "Jika kamu membuang Al-Quran itu ke tempat sampah, saya akan membuang kamu terlebih dulu ke tempat sampah, sebelum Al-Quran itu menyentuh tempat sampah." Dia mengatakan pada saya, "Kamu bahkan bukan seorang Muslim." Saya mengatakan, "Kamu itu bebal. Kamu belum membaca satupun ayat dari Al-Quran ini." Untuk mencoba mengerti apa artinya untuk bertadabur. Tapi, dia sangat marah karena ada Al-Quran di rumah kami, dan waktu itu saya bukan seorang Muslim. Alhamdulillah, Al-Quran itu masih tetap di tempatnya. Saya tidak berniat memindahkannya, meskipun waktu itu saya belum menjadi Muslim. Beberapa tahun berikutnya, saya dan teman-teman berlibur ke Ibiza. Lalu kami memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat bernama Al-Eden, yang berarti surga. Ketika saya melihat tempat itu adalah klub malam dengan bangunan serupa masjid. Saya belum masuk Islam waktu itu. Tapi saya ingat waktu melihat bangunan itu, saya berpikir, saya tidak akan masuk ke tempat ini. Sesuatu di dalam diri saya melarang saya untuk masuk ke dalam klub itu. Saya memutuskan untuk pergi, dan teman-teman saya pada waktu itu mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan pasangan saya, "Kamu bahkan bukan seorang Muslim, kenapa kamu terganggu dengan tempat itu?" Dan meskipun saya bukan seorang Muslim, saya tetap membela Islam, itu semua karena dorongan untuk kembali ke fitrah. Dan dorongan itu semakin kuat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa tahun kemudian, saya bertemu orang-orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Selain itu, saya juga melakukan riset tentang Islam. Saya pergi ke gereja dan bertanya pada pendeta mengenai surga dan neraka. Itu adalah langkah-langkah yang saya ambil untuk lebih mengenal Islam. Saya kemudian bertanya-bertanya, bagaimana cara menjadi seorang Muslim? Seorang teman kemudian menjawab, "Anda tinggal menyebut 2 kalimat syahadat." Saya bertanya lagi, bagaimana cara saya mengucap 2 kalimat syahadat? Dia kemudian menjawab, "Datang saja ke masjid terdekat dan ucapkan 2 kalimat syahadat di sana." Saya kemudian datang ke masjid dan mengucap 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah. Takbir. Perjalanan menjadi Muslim tidaklah mudah, dan untuk para muslimah, saya sangat mengagumi perjuangan kalian, karena jalan yang harus kalian tempuh, jauh lebih terjal dari kaum pria. Nasihat saya kepada sesama mualaf, tetaplah sabar dan pegang teguh iman kalian. Hormati sesama, dan banyak-banyaklah membaca Al-Quran untuk mempertebal iman kalian.